Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan dan part ke-75. Mari kita mulai. Berpindah ke lokasi pertemuan Avril dengan bocah Angel. Saat ini, para Beast Void yang menemani Avril sebelumnya telah banyak yang tewas. Awalnya, si bocah Angel mengira jika Avril telah menjadi jauh lebih kuat. Tapi ternyata baginya Avril masih tetap lemah seperti dahulu. Dengan mengarahkan satu jarinya, sebuah serangan datang dan menusuk dada Avril. Akibat serangan itu, Avril terdorong mundur dan batuk darah. Melihat kondisi itu, si bocah Angel menyebut jika dahulu Avril kabur sebelum ia berhasil meneliti tubuhnya. Tapi saat ini, ia akan memperhatikan Avril dengan seksama dan tidak akan membiarkannya lolos lagi. Terlebih lagi, sudah sangat lama sekali ia tidak mendengar suara indah dari teriakan kesakitan seseorang. Mendengar semua itu, Avril merevisi perkataan si bocah Angel yang menyebutnya datang untuk membunuh si bocah. Karena sebenarnya bukan ia yang akan melakukan hal itu. Sedangkan apa yang perlu dirinya lakukan, hanya perlu membuat si bocah Angel jatuh. Menyadari niat asli dari Avril, si bocah Angel mencoba memperhatikan sekelilingnya, di mana para mayat dari makhluk Void mulai membengkak. Yang kemudian, semua mayat itu meledak dan menyemburkan miasma kepada si bocah Angel. Akan tetapi, ia berhasil menggunakan kemampuan Holy Light Shield tepat pada waktunya sehingga terhindar dari semua miasma itu. Namun tiba-tiba, ia kembali dikejutkan dengan shield miliknya yang pecah. Avril menyebut jika itu merupakan miasma milik masternya, sehingga si bocah Angel takkan sanggup untuk menahannya. Ketika si bocah Angel mulai terkikis karena miasma sebelumnya, tiba-tiba saja salah satu Seraphim di tingkatan Sixth Order muncul di sana. Melihat kemunculannya, Avril menyadari jika yang sejak tadi ia lawan bukanlah si bocah Angel. Sedangkan dari kejauhan, si bocah Angel tertawa melihat kebodohan Avril yang mengira bisa mengalahkannya hanya dengan miasma kecil seperti itu. Awalnya, ia memang sempat terkejut karena miasma Ziu yang memang sangat kuat. Tapi itu semua belumlah cukup. Setelah berhasil mengatasi Avril, si bocah Angel memerintahkan Seraphim itu untuk pergi dan bermain dengan Ziu. Mendengar perintahnya, ia segera mematuhinya dan melesat cepat melewati sebuah lubang di langit. Begitu tiba di lokasi pertempuran Ziu, Seraphim itu tersenyum lebar dan langsung menabrakkan dirinya ke tubuh Ziu. Dari benturan itu, Ziu terluka dan batuk darah. Sedangkan Archangel yang sebelumnya melawan Ziu merasa sangat terkejut karena kedatangan Seraphim. Ia sadar jika Seraphim mewarisi kekuatan dari Holy 16 Wing. Sementara itu, Ziu juga merasa terkejut karena kecepatan Seraphim barusan bahkan tidak dapat ia lihat dengan jelas. Kemudian Ziu mencoba menangkap Seraphim itu dengan tangannya. Akan tetapi usahanya itu gagal karena pergerakannya masih kalah cepat dari Seraphim. Justru malah dirinya lah yang kembali terkena serangan Seraphim yang menyerang dengan kecepatan tinggi. Dari serangan itu, Ziu terlempar cukup jauh. Tiba-tiba Avril yang sejak tadi menghilang kini kembali muncul. Melihat kondisi saat ini, ia berteriak memanggil masternya. Kemudian, ia memberitahukan kepada Ziu jika Seraphim yang mereka lawan itu memiliki kekuatan dari Holy 16 Wing. Mendengar informasi tersebut, Archangel dan Ziu menyadari tentang alasan Seraphim yang sangatlah kuat. Di tempat lain, bocah Angel yang sebelumnya tengah asik menonton pertarungan mereka. Akan tetapi, Ziu sadar dengan hal itu dan berkata jika dirinya akan menikmati sensasi bertarung dengan si bocah Angel. Tapi seakan tak memberikan nafas bagi lawannya, Seraphim ikut kembali melancarkan serangan. Hanya saja kali ini berupa serangan energi spiritual yang muncul dari tubuhnya. Seketika tubuhnya bersinar dan cahaya merah terang menyelimuti tempat itu. Dari serangannya itu, ledakan yang sangat besar kembali terjadi. Bahkan tubuh Ziu yang sangat kuat dapat dibuatnya penuh dengan luka. Mendapati perlakuan seperti itu, Ziu justru semakin bersemangat karena sudah sangat lama ia tidak bertemu musuh yang kuat. Sehingga lawannya saat ini memang pantas untuk disebut sebagai Holy 16 Wing. Melihat Ziu yang masih bisa tertawa dalam kondisi itu, membuat si bocah Angel menjadi sangat kesal. Sedangkan Seraphim, ia kembali bersiap melancarkan serangan dengan niatan untuk merobek tubuh Ziu. Seketika, sebuah tornado besar muncul tepat di posisi Ziu berada.
Ketika tubuh Ziu terkena serangan tornado, ia menggunakan kemampuan Titan Heart dan berkata jika bukan hal mudah untuk mengurung dirinya, di mana kemampuan Titan Heart dapat membuatnya menjadi lebih besar berkali-kali lipat. Selain itu, kemampuan tersebut juga akan memberikan pertahanan yang sangat luar biasa baginya. Melihat ukuran Ziu yang menjadi sangat besar, Archangel merasa sangat terkejut. Ia merasa jika serangan Ziu selanjutnya akan sangat berbahaya. Dengan begitu, ia berniat menghentikannya sebelum Ziu berhasil melancarkan serangan. Menggunakan serangan gabungan Angel Radiance milik Archangel dan Roaring Spirit Slash milik Seraphim, mereka langsung melayangkannya ke arah Ziu. Akan tetapi, Ziu segera menembakkan serangan energi spiritual dari tubuhnya ke segala arah. Baginya, tidak ada seorang pun yang akan dapat menghentikannya saat ini. Seketika, ledakan yang sangat besar terjadi dan menghantam seluruh makhluk yang berada di sana. Bahkan, ledakan itu sampai menciptakan sebuah kawah yang sangat besar. Tapi, Archangel dan Seraphim yang kehilangan sebagian tubuhnya masih berhasil selamat dari serangan itu. Bocah Angel yang sejak awal menonton menjadi sangat tertarik dengan Ziu. Sekarang ia menyadari seberapa menakutkannya Ziu. Bahkan dua kultivator di tingkatan Sixth Order masih tak dapat menghentikannya. Merasa jika kondisi mereka tengah terdesak, Archangel menyarankan kepada Seraphim agar mereka menggabungkan diri. Seketika aura mereka bersatu dan membentuk sebuah serangan Baptist of the Cross. Melihat hal itu, Avril yang mendapatkan perlindungan dari salah satu Beast Void menyadari mereka tengah mempersiapkan serangan terkuat dari suku Sky, di mana sosok yang tersalib sebelumnya tiba-tiba saja berubah seperti kakek Zeus dan berlari kencang ke arah Ziu. Melihat serangan itu datang ke arahnya, Ziu bersiap dan ingin merasakan seberapa kuatnya kemampuan tersebut. Yang mana kemudian dari tubuh Ziu serangan kekuatan spiritual yang sangat kuat langsung berbenturan dengan sosok spiritual kakek Zeus. Dari benturan dua serangan itu, medan pertempuran menjadi semakin tidak karuan. Sedangkan Archangel saat ini sudah tidak mampu lagi untuk bertarung karena luka yang dideritanya. Namun dari balik asap tebal, Ziu kembali muncul dengan sosok Dark Elf. Bahkan di belakangnya, Seraphim telah terikat tidak sadarkan diri oleh akar Ziu. Menurutnya, mereka tidak pantas memiliki Holy 16 Wings, karena hanya dirinya lah yang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Saat ini, Archangel dan Seraphim yang dihadapi oleh Ziu sudah tak lagi bergerak dan kehilangan nyawanya. Dengan begitu, Beast Kabut dan Makhluk Void melanjutkan serangan mereka terhadap para Angel yang tersisa, yang mana akibatnya kota-kota di planet itu mulai hancur satu persatu. Sementara itu, Ziu dan Avril tiba di suatu tempat melewati sebuah retakan void. Di hadapan mereka terlihat sebuah lautan yang sangat luas. Begitu tiba di sana, Avril menjelaskan jika tempat itu adalah Laut Kalina milik Holy 16 Wings. Selain itu, di sana jugalah tempat Garden of Eden berada. Melalui penjelasan itu, Ziu akhirnya mengerti alasan kenapa tidak mudah baginya untuk bisa sampai ke sana. Dengan begitu, ia segera mengajak Avril untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah naga yang menghalangi. Melihat hal itu, Avril menyebut jika itu adalah naga jahat keempat milik Clan Sky. Namun, Ziu menjawab jika Avril tidak perlu khawatir. Seketika, Ziu memunculkan sebuah makhluk raksasa yang langsung mengalahkan naga tersebut. Setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah gerbang raksasa. Di hadapan gerbang itu, Avril membaca mantra dengan gestur berdoa. Tiba-tiba, gerbang yang awalnya memperlihatkan ruang hitam di dalamnya berubah menjadi sebuah ruang putih terang. Sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanannya melewati gerbang itu. Akan tetapi perjalanan mereka kembali terhalangi oleh 3 sosok angel bersayap emas yang memerintahkan mereka untuk berhenti. Tapi tak butuh waktu lama, mereka berhasil mengalahkan ketiga angel itu. Beberapa saat kemudian, Ziu dan Avril telah tiba di hadapan si bocah angel. Sambil menggenggam kepala dari salah satu angel yang ia kalahkan, Ziu berkata jika akhirnya mereka dapat bertemu. Tanpa aba-aba, pohon tempat si bocah angel bergelantungan berubah menjadi sosok Trin dan melompat untuk menyerang Ziu.
Baginya, keberadaan Ziyu dan Avril dianggap sebagai penyusup, sehingga ia berniat untuk membunuh mereka berdua. Akan tetapi, Avril segera maju dan menyerang Trin itu tepat di wajahnya. Dari serangan tersebut, si Trin langsung terjatuh dan menyebabkan ombak yang sangat besar. Dengan kondisi saat ini, Avril berteriak kepada masternya untuk menyerahkan urusan Tree of God Evil itu kepadanya. Mendengar hal itu, Ziyu segera bersiap untuk menghadapi si bocah Angel. Ketika melihat Ziyu secara langsung, si bocah Angel menyadari jika Ziyu merupakan pohon spiritual yang terus berevolusi hingga mencapai tingkat kehidupan. Menurutnya, energi spiritual seperti itu baru akan terkumpul jika terus dikumpulkan selama ribuan tahun. Tapi apa yang ada di hadapannya adalah sosok yang hanya membutuhkan waktu beberapa dekade saja. Ia segera bertanya, apakah Ziyu memiliki kekuatan hingga berani melewati semua kesulitan ini agar dapat bertemu dengannya? Mendengar pertanyaan itu, Ziyu menjawab dingin jika ia harus melakukan ini. Meskipun ia ingin membebaskan si bocah Angel, tapi ia harus melawannya karena si bocah Angel tidak mau patuh kepadanya. Seketika, wujud Ziyu kembali berubah menjadi sosok pohon yang telah siap dalam mode tempurnya. Sedangkan si bocah Angel juga berubah menjadi sosok Angel berwarna emas serta memiliki banyak sayap yang juga berwarna emas. Tak butuh waktu lama, bentrokan aura spiritual mereka langsung beradu. Dari benturan tersebut, si Angel merasakan jika lawannya itu sangatlah kuat. Namun, Ziyu segera menyerang menggunakan akarnya. Melihat lawannya juga sudah mulai menyerang, si Angel menggunakan kemampuan Wind of the World kepada Ziyu. Tornado angin emas yang muncul dari kemampuan Angel berhasil memotong akar-akar Ziyu. Tapi ia tak mau menyerah dan menggunakan kemampuan Great Supernatural Power. Melihat kemampuan yang digunakannya itu, Angel tidak menyangka jika Ziyu juga mempunyai atribut cahaya. Mendengar hal itu, Ziyu berkata jika ia lebih dari apa yang bisa si Angel bayangkan. Bersamaan dengan ucapannya, Ziyu kembali menggunakan kemampuan atribut cahaya, Call of Light, dan menembakkannya kepada si Angel. Melihat serangan yang mengarah kepadanya, si Angel membalas dengan melemparkan bilah cahaya ke arah Ziyu. Serangan mereka itu berhasil mengenai targetnya, tapi Angel melanjutkan serangannya dengan menembakkan kemampuan Arrow of Judgment kepada Ziyu. Awalnya, anak panah beratribut cahaya itu melesat cepat. Namun di tengah-tengah, anak panah itu terpecah menjadi sangat banyak dan semuanya mengarah kepada Ziyu. Melihat kejadian itu, Ziyu segera mempersiapkan serangan Brig Galaxy, di mana bilah-bilah Void terbentuk di sekelilingnya dan bertabrakan dengan semua anak panah si Angel. Bahkan beberapa bilah berhasil lolos dan langsung mengarah ke arah si Angel. Akan tetapi, Angel dengan mudah menghindarinya. Ia menyebut serangan Ziyu terlalu lambat. Sementara itu, beberapa anak panah yang lolos dari benturan dengan bilah Void berhasil mengenai tubuh Ziyu. Setelah terkena beberapa serangan anak panah, Ziyu terpental ke belakang. Melihat kondisi lawannya, Angel menyebut jika kekuatan para Imperial Soldier berada di luar kendali Ziyu. Kemudian ia menggunakan kemampuannya dan membuat tubuhnya membesar serta langsung memukul Ziyu. Hal itu merupakan sesuatu yang baru pertama kali terjadi, di mana sejak Ziyu memiliki wujud tersebut, ia belum pernah sampai terhempas ke tanah seperti itu. Angel mengatakan jika dirinya ataupun para Imperial Soldier telah bertahan di alam semesta ini tak terhitung lamanya. Jadi, jika Ziyu ingin menaklukkannya, maka ia harus menunjukkan kekuatan yang melampaui mereka semua. Seketika, akar Ziyu bergerak dan langsung melilit tubuh si Angel. Kemudian, 3 kepala akar naga keluar menembakkan energi spiritual yang berfokus kepada si Angel. Akan tetapi, Angel sama sekali tidak terluka oleh serangan itu. Ia berkata jika serangan Ziyu barusan sangat mengecewakan. Namun Ziyu kembali bangkit dengan kekuatan yang bertambah dari sebelumnya. Ziyu menyebut jika saat ini merupakan awal pertarungan mereka yang sebenarnya. Mendengar hal itu, si Angel tertawa keras karena ia juga berniat untuk memperlihatkan sedikit keseriusannya. Seketika, Ziyu mempersiapkan serangan bola energi yang sangat besar. Sedangkan si Angel, ia juga mempersiapkan serangan energi yang berbentuk seperti naga raksasa. Saat kedua serangan itu berbenturan, dampak energi spiritual yang sangat kuat menyebar ke sekelilingnya.
Tak jauh dari sana, Avril berhasil mencincang salah satu bagian tubuh Tree of God Evil menjadi berkeping-keping. Tapi Tree itu mengatakan jika hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan dengan ledakan yang terjadi di tempat pertarungan Xiu dan si Angel berada. Dari kejauhan terlihat jika saat ini Xiu kehilangan bagian bawah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi kepada si Angel, di mana ia juga kehilangan sebelah dari tubuhnya saat ini. Namun dengan mudah ia mengembalikan bagian tubuhnya yang hilang ke kondisi semula. Merasa tak mau kalah, Xiu juga melakukan hal yang sama, sehingga saat ini mereka berdua kembali bersiap untuk ronde berikutnya. Kali ini, Xiu menggunakan tembakan spiritual dari kemampuan Heaven's Eye miliknya. Akan tetapi, serangan itu bukan diarahkan ke lawannya, melainkan ke arah atas. Seketika, dari arah atas, gerbang Nine Realms of Heaven muncul. Dengan munculnya ke-9 gerbang itu, membuat ruang di tempat mereka berada mulai runtuh. Melihat itu semua, si Angel menyadari jika Xiu memiliki Nine Realms. Setelahnya, Xiu melemparkan ke-9 portal dimensi yang telah berubah menjadi energi spiritual itu ke arah si Angel. Meski begitu, si Angel tidak berniat untuk menghindar. Malahan, ia memerintahkan Xiu untuk memperhatikannya saat menghentikan semua serangan itu. Melihat si Angel yang tertutupi oleh ledakan besar, Tree of God Evil berteriak memanggil Holy 16 Wings. Menggunakan kesempatan itu, Avril melancarkan serangannya kepada Tree of God Evil. Kembali ke posisi Xiu saat ini, ia masih terdiam berdiri di hadapan asap ledakan yang sebelumnya terjadi. Tapi tiba-tiba dari sampingnya, Tree of God Evil tengah berlari dan akan melancarkan serangan kepada Xiu. Menyadari dirinya akan diserang, Xiu segera menggunakan akarnya dan melilit tubuh Tree of God Evil. Melihat hal itu, Avril datang dan bertanya kepada masternya, apakah mereka telah menang? Namun Xiu menjawab jika lawan mereka belum kalah sepenuhnya. Beberapa saat setelah asap mulai menipis, Holy 16 Wings kembali berubah menjadi wujud si bocah Angel. Melihat kemunculan itu, Avril merasa terkejut dan mulai kembali waspada. Akan tetapi, Xiu juga melakukan hal yang sama dan menggunakan wujud kultivatornya. Kemudian, bocah Angel menggerakkan jarinya. Bersamaan dengan itu, ruang yang sebelumnya runtuh mulai menyatu kembali. Dan Tree of God Evil yang sebelumnya tumbang, kembali bangkit dan bergerak ke sisi si bocah Angel. Setelahnya, ia menyebut Xiu sebagai anak kecil dan mengajaknya untuk berbicara. Sementara itu, di suatu ruang angkasa, para pasukan gabungan ras Titan, Angel, dan Elemental sudah berhasil dikalahkan sepenuhnya oleh Great Emperor. Di antara semua mayat yang mengambang di sana, Great Emperor masih berdiri tegak dengan wujud humanoidnya. Tak lama kemudian, ia memanggil tunggangan yang membawa tubuh utamanya untuk mendekat. Mendengar panggilan itu, bis spiritual merah besar itu langsung bergerak cepat ke arahnya. Kembali ke suatu ruang dimensi di Sky City. Saat ini Xiu sudah berhadapan dengan si bocah Angel. Tapi tiba-tiba si bocah Angel bertanya, apakah Xiu benar-benar ingin menjadikan dirinya sebagai senjata miliknya? Karena saat mereka bertarung, seharusnya Xiu telah menyadari jika dirinya tidaklah lengkap. Mendengar hal itu, Xiu menjawab jika si bocah Angel masih kekurangan tenaga pendukung. Mendengar respon itu, si bocah Angel mulai bercerita jika di suatu era yang telah berlalu sangat lama, mereka pernah berperang melawan Heaven's Dao. Dalam pertempuran itu, tak terhitung banyaknya jenius yang gugur, sedangkan dirinya yang merupakan Emperor Weapon mengalami kerusakan yang sangat parah. Hingga saat ini, kerusakan itu belum dapat pulih sepenuhnya. Sekarang, ia ingin Xiu melihat terlebih dahulu wujud aslinya saat ini. Karena mungkin saja Xiu akan berubah pikiran saat telah melihat wujud tersebut. Seketika, Xiu dan Avril pun dikejutkan dengan energi spiritual yang sangat besar muncul dari dalam tubuh si bocah Angel. Meski dari awal sudah sangat besar, tapi energi spiritual itu terus saja meningkat. Hingga suatu titik, energi spiritual yang sangat besar itu mulai menyebar. Dan di hadapan mereka muncul sebuah bola bermata satu, serta banyak gigi dan juga sayap hitam. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.